Halo semua, di video kemarin aku sudah menjelaskan tentang pengenalan ekonomi bisnis. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis tapi penting untuk diterapkan. Etika bisnis adalah standar dari tindakan yang dilakukan untuk menjalankan sebuah bisnis agar tidak menyalahi aturan. Ada batasan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Etika bisnis itu ada prinsip-prinsipnya, yaitu integritas. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan berpotensi serta mampu memperlihatkan kewibawaan atau kejujuran. Yang kedua yaitu etika harus menjunjung tinggi kejujuran. Prinsip kejujuran itu menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya. Prinsip ini juga memberi kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu etika melindungi rahasia-rahasia perusahaan dari kepentingan pribadi. Misal, jangan membongkar keburukan perusahaan pada orang lain walaupun sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut atau bisa disebut loyalitas. Yang selanjutnya yaitu adil. Semua pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang posisi dan status. Selanjutnya yaitu etika harus taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku dan harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan segala proses bisnis. Yang terakhir yaitu saling menguntungkan. Dalam berbisnis, semua pihak harus sama-sama diuntungkan. Produsen diuntungkan dengan bayaran yang didapat, sementara pembeli mendapatkan keuntungan dari kualitas produk yang mereka dapat. Pastinya dalam menjalankan etika bisnis terdapat tantangan yang sangat beragam dan kompleks. Beberapa tantangan etika umum yang sering dihadapi oleh bisnis adalah: pertama, bagaimana mereka berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Kedua, harus menjaga kejujuran dalam pemasaran produk atau layanan, karena memberi informasi palsu bisa melanggar etika bisnis. Yang ketiga, harus bisa menghindari praktik korupsi, seperti memberikan suap kepada pejabat. Keempat, menegakkan integritas di seluruh tingkat organisasi. Dan yang terakhir yaitu dalam hal upah yang adil, kesetaraan gender, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak-hak karyawan. Bisnis harus memastikan bahwa mereka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghormati keragaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Adalah kegiatan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, lingkungan, dan masyarakat sekitar dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti pada masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, contohnya polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Contohnya, pengelolaan limbah, rehabilitasi alam, ataupun kegiatan volunteering. Nah, tadi kita udah bahas nih seputar etika bisnis. Sekarang aku mau menjelaskan bagaimana sih etika dalam hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Pertama, dengan pelanggan, yaitu dengan memberi informasi yang jujur tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Memberi kualitas produk sesuai yang dijanjikan pada pelanggan, menjaga keamanan data pelanggan, serta tangani keluhan pelanggan dengan baik dan beri solusi yang memenuhi harapan. Yang kedua yaitu pada karyawan, dengan memperlakukan semua karyawan dengan adil tanpa diskriminasi. Begitupun pada upah yang diberikan harus adil. Berikan fasilitas dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikan informasi yang jelas dan terbuka pada karyawan tentang kebijakan, perubahan, dan perkembangan perusahaan. Yang terakhir yaitu pada masyarakat, yaitu dengan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, bisa berupa sumbangan kegiatan amal, inisiatif lingkungan, atau proyek-proyek komunitas. Hindari praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan, seperti limbah berbahaya atau pemberian suap. Etika-etika ini membantu membangun reputasi positif bisnis dan menciptakan dampak positif dalam jangka panjang. Tadi aku sempat menyebut kata integritas. Apa sih pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan bisnis? Yang pertama, bisnis dengan integritas tinggi cenderung memiliki reputasi yang kuat, dapat diandalkan, dan memungkinkan mendapatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat.
Yang kedua, integritas memastikan bahwa bisnis mematuhi hukum dan norma etika. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada integritas membantu mencegah pelanggaran hukum dan potensi dampak negatif pada masyarakat. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah integritas berperan penting dalam membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Penting untuk mengingat bahwa etika bisnis bukan hanya sekedar konsep, tetapi suatu fondasi yang harus diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Etika bisnis bukan hanya pilihan, tetapi merupakan kewajiban kita untuk menciptakan dampak positif dalam dunia bisnis dan di luar itu. Sepertinya itu saja presentasi dari saya tentang etika bisnis. Semoga teman-teman mendapat pelajaran baru dari video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.